Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam pendidikan untuk semua sahabat-sahabat Kak Yati Bintang. Baiklah, pada video saya sore hari ini, saya akan memaparkan tentang teori dan praktik filsafat pendidikan Pancasila. Penasaran kan? Bagaimana teori dan praktik filsafat pendidikan itu? Filsafat pendidikan Pancasila. Ini menarik ini ya. Yuk ikuti sahabat. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan mengenai menganalisis filsafat pendidikan Pancasila. Filsafat dan Pancasila merupakan ilmu yang menarik untuk kita kaji, untuk bagaimana membentuk insan anak bangsa yang berkarakter. Kita lanjut ya. Baik. Filsafat Pancasila didefinisikan sebagai sebuah sistem filsafat yang menjadi dasar pengetahuan dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Filsafat ini berfungsi sebagai pedoman untuk memahami realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memberikan makna hidup. Jadi filsafat ini terkait dengan bagaimana kita memahami realitas kehidupan antara alam semesta, manusia ya, alam, manusia, masyarakat, bangsa, dan makhluk hidup. Berikutnya adalah poin penting filosofi pendidikan Pancasila. Di sini yang pertama adalah Pancasila sebagai landasan pendidikan nasional, nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, relevansi pendidikan Pancasila, tantangan implementasi, kritik terhadap praktik pendidikan, sampai kepada kontribusi pendidikan Pancasila bagi karakter bangsa. Baik, kita kaji sedikit tentang latar belakang Pancasila. Di dalam pidato Soekarno, khususnya pada tahun 1945, 1 Juni, di sidang BPUPKI mencerminkan kedalaman filosofi Pancasila sebagai landasan ideologis bangsa Indonesia. Dalam pidatonya, Soekarno tidak hanya merumuskan 5 sila yang menjadi dasar negara, tetapi juga mengangkat nilai-nilai fundamental seperti gotong royong, keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, dan ketuhanan. Pancasila ini secara resmi tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang menegaskan perannya sebagai ideologi yang menyatukan bangsa Indonesia yang multikultural. Ya, kita berbeda agama, berbeda budaya, adat istiadat, kulit, dan lain-lainnya. Inilah yang menyatukan kita. Baiklah, kita lanjut dengan makna Pancasila. Makna Pancasila di sini adalah Soekarno menjelaskan bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Filsafat ini menjadi landasan perjuangan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan dan mempersatukan keberagaman etnis, budaya, dan agama di Indonesia. Pancasila juga dimaknai sebagai filosofi pembebasan yang bertujuan untuk melepaskan rakyat Indonesia dari penjajahan, baik secara fisik maupun mental, melalui pemahaman nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sekarang kita lihat bagaimana implementasi Pancasila dalam pendidikan. Bahwa pendidikan diarahkan untuk memanfaatkan keragaman budaya Indonesia yang sesuai dengan nilai Pancasila. Hal ini memastikan bahwa kurikulum relevan dan mencerminkan jati diri bangsa. Ya, karena ini sebagai Pancasila menjadi yang sangat penting sebagai pilar negara kita. Ya.
Pancasila tidak hanya diajarkan sebagai pengetahuan, tapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata dan sikap keseharian siswa. Berikutnya adalah strategi praktis implementasi filosofi Pancasila. Ini bisa dilakukan melalui pendidikan formal, memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Budaya sekolah dapat menjadi media yang kuat untuk menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Ini dapat dilakukan melalui pembiasaan. Pembiasaan gotong royong. Jadi, semua stakeholder yang ada di sekolah memiliki kewajiban untuk bagaimana bisa membentuk anak-anak yang memiliki jiwa Pancasila. Ya, kita tahu bahwa sila-sila Pancasila itu ada 5. Baik, kita lanjut ke tantangan dan kritik terhadap filosofi pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah tantangan dalam implementasi nilai Pancasila, kritik terhadap metode pengajaran pendidikan Pancasila, tantangan globalisasi dan reaktualisasi Pancasila, pendidikan Pancasila dalam pencegahan perilaku negatif, penyempurnaan filosofi pendidikan Pancasila. Jadi, di sini adalah tantangan dan kritik terhadap filosofi pendidikan Pancasila tercermin seperti ini. Baik. Tantangan dalam implementasi nilai Pancasila yang pertama adalah perubahan nilai dan budaya dalam masyarakat. Globalisasi dan kemajuan teknologi telah menggeser nilai budaya lokal, termasuk Pancasila, dengan budaya global yang lebih dominan. Pendidikan lebih berfokus pada keterampilan praktis dan karir, sementara pendidikan karakter dan Pancasila dianggap kurang relevan, terutama di kalangan generasi muda yang terpapar informasi digital. Ya, kita tidak heran lagi, memang handphone, gadget anak-anak kita, anak-anak didik kita itu berada di genggaman mereka. Jadi banyak hal yang tidak bisa kita jangkau, banyak hal yang tidak bisa kita batasi terkadang untuk mereka jika dia sudah kecanduan di handphone. Kita lihat bagaimana anak-anak ya duduk semua main game, main ini dan itu ya. Itu luar biasa. Sehingga bagaimana ada kesempatan anak-anak untuk bagaimana sih pendidikan karakter dan Pancasila itu yang sebenarnya. Karena mereka setiap hari hampir ya sibuk dengan HP mereka. Karena banyak memang orang tua tidak sadar memberikan handphone kepada anaknya untuk 24 jam berada di dekatnya. Sehingga dia tidak tahu bagaimana sisi negatif dari dampak negatif terhadap mudahnya mengakses informasi dan apa yang dicari oleh anak-anak. Sehingga inilah salah satu yang mengikis nilai-nilai karakter dan Pancasila untuk anak-anak kita saat ini. Yang kedua adalah persepsi negatif terhadap Pancasila di kalangan mahasiswa. Banyak mahasiswa memandang pendidikan Pancasila sebagai formalitas yang tidak relevan dengan kehidupan mereka. Hal ini menciptakan celah dalam penginternalisasian nilai Pancasila yang memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan aplikatif agar lebih bermanfaat. Ya, hampir sama alasannya antara nomor 1 dengan nomor 2. Seperti itu ya. Berikutnya adalah kritik terhadap metode pengajaran pendidikan Pancasila. Pertama adalah kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran. Tapi saya rasa guru-guru sekarang sudah mulai ya memberikan inovasi pembelajaran di sekolah karena sudah mendapatkan banyak pelatihan-pelatihan itu dari pemerintah ya. Tinggal sekarang apakah gurunya mau menerapkan hal itu untuk bagaimana mengajarkan nilai-nilai Pancasila, pendidikan karakter melalui model-model pembelajaran yang lebih inovatif. Ya, tidak selalu menggunakan pembelajaran konvensional yang sudah biasa dilakukan sebelumnya. Ya, tetapi terjadinya ada pembelajaran-pembelajaran inovatif yang bisa melatih nilai-nilai Pancasila seperti kreatif, ya,
inovasi, tanggung jawab, mandiri, dan lain-lainnya. Itu ke arah pendidikan karakter. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya dan pelatihan guru. Ya, kurangnya pelatihan bagi guru terkait metode pembelajaran aktif menghambat implementasi metode yang efektif. Nah, tapi ini saya rasa sudah mulai ada peningkatan ya. Guru-guru sudah diberikan pelatihan-pelatihan oleh pemerintah. Tinggal kita bagaimana seorang pendidik, seorang guru untuk mau mengaplikasikan, mau mengembangkan apa yang sudah dilatihkan oleh pemerintah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mulai? Kalau kita nunggu terus, itu tidak akan bisa memberikan sumbangsih kualitas pendidikan yang lebih baik. Berikutnya adalah tantangan globalisasi dan reaktualisasi Pancasila. Globalisasi dan reaktualisasi Pancasila ya. Terkait yang pertama adalah revitalisasi dan reaktualisasi nilai Pancasila. Nah, berarti ini perlu pembaruan. Ada kata revitalisasi dan reaktualisasi. Nilai Pancasila perlu diperbarui agar tetap relevan di tengah arus globalisasi. Adapun kontekstual dan dinamis penting agar adaptasi kontekstual dan yang dinamis penting agar nilai-nilai Pancasila dapat diterima oleh generasi muda. Jadi kita sesuaikan bagaimana pembentukan nilai karakter nilai-nilai Pancasila ini sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan isu global-global yang terjadi, sehingga tetap Pancasila sebagai fondasi negara kita adalah tetap dengan nilai-nilai Pancasila dari ketuhanan sampai kepada alam dan manusia. Yang kedua adalah peran pendidikan Pancasila dalam identitas nasional. Pendidikan berbasis Pancasila berperan strategis dalam memperkuat identitas negara kita. Ya, jadi peran pendidikan Pancasila ini sangat penting. Yuk kita para guru, para pengajar untuk bagaimana membentuk anak didik kita, untuk bagaimana menjadi anak-anak didik yang berjiwa Pancasila. Ya, tidak hanya sekedar diomongkan, disebutkan, tetapi yuk kita aplikasikan, mulai kita ajarkan kepada anak didik kita untuk bagaimana mencintai, menerapkan Pancasila ini untuk negara kita tercinta. Yang ketiga adalah pendidikan Pancasila dalam pencegahan perilaku negatif pendidikan. Ya, Pancasila ini bisa sebagai penyaring, pencegah perilaku-perilaku negatif. Jika ini sudah dipahami, ini sebagai penyaring untuk bagaimana anak-anak kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif karena pergaulan, karena pengaruh digital ini. Baik, kita lanjut ke yang keempat adalah penyempurnaan filosofi pendidikan Pancasila. Filosofi pendidikan Pancasila membutuhkan pembaruan kurikulum dan metode pengajaran untuk tetap relevan dengan perkembangan global teknologi pendidikan. Profesionalisme guru harus ditingkatkan melalui pelatihan intensif agar mampu mengintegrasikan nilai Pancasila dalam konteks zaman. Pembaruan ini diharapkan dapat membentuk karakter generasi muda yang memiliki identitas nasional yang kuat dan siap menghadapi tantangan global. Jadi, ya, kita tidak menyalahkan bagaimana kemajuan zaman, bagaimana perkembangan pengaruh-pengaruh global, tetapi bagaimana seorang guru, profesionalisme guru harus ditingkatkan ya. Kualitas seorang guru harus ditingkatkan, lebih diintensifkan supaya bisa mengajarkan nilai-nilai Pancasila itu di dalam pembelajaran sehingga kita memiliki anak didik yang siap dari segi akademik, moral, ya, dan religius seperti itu. Baik, kita lanjut ke kesimpulan. Ya, kita sudah bahas panjang lebar tadi. Ya, yuk kita simpulkan. Yang pertama adalah filsafat Pancasila sangat penting dalam mempromosikan integritas individu, moralitas, dan harmoni dalam masyarakat dan bangsa. Yang kedua adalah pendidikan Pancasila di Indonesia harus mengajarkan nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mempromosikan keharmonisan dan keselarasan.
Sangat penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum, baik formal maupun informal. Dan yang terakhir adalah Pancasila bukan hanya sistem pembuatan kebijakan, tetapi juga kerangka kerja yang komprehensif untuk pendidikan. Ini adalah filosofi yang inklusif dan adaptif, yang menekankan transfer pengetahuan dan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita lakukan, yuk kita terapkan, yuk kita tingkatkan kualitas kita sebagai pendidik, ya, untuk bisa mengajarkan anak-anak didik kita, baik itu di rumah maupun di sekolah. Ya, semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk sahabat Kayati Bintang. Ya, yuk dukung channel ini untuk terus berkembang, dan saya semakin semangat untuk memberikan berbagi ilmu tentang pendidikan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.